Jangan biarkan hak Anda diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Jadi jangan kasih lengah, ayo ya, jangan lupa datang ke TPS, berikan suaranya, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Mudah-mudahan akan mendapat pemimpin yang baik untuk Kota Bandar Lampung. Yo, berjumpa lagi bersama saya Triadi Esworo dalam podcast Lampung Memilih Lampung Pos. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nah, masyarakat Bandar Lampung pastinya sudah mengenal sosok yang istimewa, karismatik, dan cetar membahana. Waduh. Nah, kali ini beliau ini akan terjun dalam Pilkada Wali Kota Bandar Lampung. Beliau adalah calon Wali Kota Bandar Lampung. Nah, kita sambut kedatangannya Bunda Rehana. Sehat, Bun? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Tabi pun. Hai guys. Iya, seru kan Bunda? Nah, ini kawan-kawan nih, Bunda Rehana ini ada panggilan kesayangan. Namanya Bunda ya. Atau Bunda Rehana, Bunda Ina. Bunda Ina ya. Itu kawan-kawan. Ya, kawan-kawan juga sudah tahu lah sosok yang populer ini di Bandar Lampung. Prestasinya juga bukan kaleng-kaleng. Beliau sudah katam di dunia birokrasi, khususnya di bidang kesehatan ya. Beliau sepak terjangnya luar biasa dan bisalah mampu pada saat itu mampu melawan atau pencegahan COVID ya, Bun ya. Ya, Gimana, COVID. Bun? Ya, kalau berbicara COVID itu selama saya menjalani sebagai ASN 38 tahun 8 bulan, itu masa yang paling berat dalam karir saya adalah masa menghadapi COVID-19. Apalagi saat itu saya dikasih rangkap jabatan, yaitu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan juga sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Abdul Muluk. Jadi memang saya rasakan dalam karir saya terberat, tugas saya adalah dalam kita menata laksanakan COVID-19. Iya. Alhamdulillah pada masa-masa pandemi itu Lampung bisa fighting, terus bisa masyarakatnya bisa kondusif dan semua pihak berkolaborasi ya, Bun ya. Ya. Nah, tapi di tahun ini ada yang seru nih. Bunda kita ini terjun, Bun, ke politik ya, Bun ya. Sebenarnya seru, Bun, nih dunia birokrasi ya kan, katam di keilmuan tentang kesehatan. Nah, saat ini terjun di politik. Gimana, Bun? Setelah mengarungi ya beberapa bulan ke belakang kita terjun di dunia politik. Jadi rasanya gimana, Bun, terjun di dunia politik nih, Bun? Terkaget-kaget. Tapi gitu, Bun. Iya, pertama ya memang saya memang setelah ASN itu menjalani tugas sehari-hari masih banyak sih. Bunda kan sebagai dosen, dosen juga, lalu juga penguji sampai bahkan S3. Nah, terus juga Bunda seorang surveyor untuk pelayanan kesehatan dasar. Dalam arti itu adalah puskesmas dan klinik-klinik ya. Nah, setelah Bunda jalankan itu beberapa waktu, Bunda ini memang kan orangnya nggak bisa diem ya, ingin selalu berbuat. Terus kok gini-gini aja ya gitu, kayaknya kok nggak ada yang greget gitu. Ah, udahlah. Terus terutama yang mendorong Bunda untuk maju itu teman-teman pers loh, teman-teman media, terus suka WA, Bun, itu formulir udah mau tutup, ambil dong gitu kan. Bunda bilang, Bunda berpikir, aduh gimana ya, ya sudahlah. Tapi konsul dulu loh, minta pendapat dulu, arahan dari mantan Pak Gubernur masa Bunda menjabat, mulai dari Pak Sarudin, lalu Pak Arinal, Pak Rido jauh Jakarta ya, jadi nggak dihubungin ya. Ya, saya tanya gimana kalau sekarang Rehana ingin masuk ke dunia politik. Nah, ya bagus. Terutama Pak Sarudin bilang, bagus Rehana, kamu selesai di ASN, sekarang masuk dunia baru, dunia politik. Saya senang sama orang-orang yang komitmen dalam melaksanakan tugasnya. Selesaikan dulu tugasnya yang satu, baru pindah ke tugas yang lain. Jadi jangan sampai
Di tengah jalan kamu keluar dari ASN, kamu tinggalkan ASN kamu, terus kamu pindah ke dunia yang lain. Nah kalau ini kan enggak, saya selesai sebagai ASN, lalu saya ingin masuk ke dunia baru. Nah direstui oleh Bapak Sarudin ZB. Kebetulan beliau juga Bunda sudah anggap sebagai orang tua sendiri. Begitu juga Bapak Arina Junaidi ya. Pak Arina juga memperbolehkan, silahkan Re cari pengalaman, kata beliau. Nah sudah, jadi begitu masuk ke politik ya kita jalankan. Semua partai yang buka Bunda ambil formulirnya, Bunda ikuti syaratnya, semuanya berproses untuk melakukan fit and proper test juga Bunda jalani semuanya. Nah sudah, lihat saja di sini, oh ternyata politik itu memang tidak ada yang pasti. Ya, tidak ada kepastian sampai di akhir nanti dekat-dekat pada saatnya itu baru ada kepastian. Jadi ya untuk yang mau masuk dunia politik harus siap mental yang pertama ya. Harus siap mental, ya siapkan diri kita. Ya kalau Bunda ini emang agak ya mungkin sudah terbiasa dengan 38 tahun 8 bulan, banyak hal-hal yang merupakan tekanan mungkin atau apa. Jadi sudah biasa insya Allah. Jadi dianggap itu oh itu memang harus saya lalui ya, saya lalui. Nah jadi ternyata menyenangkan juga sih politik ya, menyenangkan. Tapi terkaget-kaget kadang-kadang ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan pembelajaran. Ya. Iya, tapi seru loh Bun, dunia politik yang perlu dinamika ya. Penuh banget kan. Artinya perlu orang bener yang bisa berjuang Bun. Bisa fighting di situ, dan alhamdulillah Bunda ini termasuk orang yang fightingnya luar biasa Bun. Start dari awal melalui dinamika, banyak lobby-lobby partai ya kan, dan alhamdulillah ditetapkan oleh KPU ya Bun sebagai calon. Nah terus ada yang menarik nih, ternyata Bunda ini bukan sosok ASN yang biasa aja tapi luar biasa. Jadi semangat untuk memberi kebermanfaatan pada masyarakat tuh luar biasa. Banyaknya ya Bun ya. Nah ini Bunda ini juga punya visi misi yang mulia. Nah kalau kawan-kawan bisa lihat berbagai bahan APK ya, alat peraga kampanye, alat peraga sosialisasi, itu banyak visi misinya. Nah salah satunya yang sorot ini menarik Bun, visi Bunda kan Bandar Lampung maju berbinar. Dan berbinar ya. Nah itu seru kayaknya Bun, kalau kita bedah ya Bun ya. Ya seru. Nah, itu gimana Bun itu Bun? Ya kita berangkat dari Bandar Lampung ini kan ibu kota provinsi. Dia harus menjadi kota yang maju dan harus juga menjadi kota yang smart city. Dimana dalam arti kalau smart city kan harus semuanya by elektronik ya. Nah setelah itu juga yang terakhir ingin sekali menjadi kota metropolitan. Nah kota metropolitan itu kenapa? Karena kita lihat Padang, lalu Palembang itu sudah dicap menjadi kota metropolitan. Nah Bunda mulai mencari apa saja sih yang menjadi syarat kota metropolitan, dan kita sudah mulai checklist apa saja yang harus saya lakukan. Oh ini sudah agak terpenuhi, oh ini sudah. Jadi insya Allah ya nanti kalau misalnya kita bersama-sama bergerak, tentu saja nggak bisa pemerintah sendiri. Kita kan harus guide semua, ada swasta, ya pentahelix lah ya, termasuk media loh ya, media yang mensupport, lalu akademisi ya, masyarakatnya ya, bersama-sama untuk berjuang untuk kemajuan di kota Bandar Lampung ini. Dan yang pasti harus ada perubahan ya, perubahan ke arah yang lebih baik. Nah setelah itu kalau berbinar itu di situ tersirat juga kata harus berdaya saing SDM-nya. Ya jangan sampai SDM kita itu hanya ingin lulus saja, udah gitu nggak punya daya saing untuk mencari pekerjaan ya. Jadi harus berdaya saing, karena apa, semua udah dibangun di kota Bandar Lampung ini bagus-bagus bangunannya. Jangan sampai SDM kita ya kalau dia tidak punya daya saing, dia tidak akan bisa kerja di Lampung. Malah yang kerja tuh orang dari luar Lampung semua. Nah setelah itu juga di situ ada berbudaya. Nah Bandar Lampung ini kan banyak sekali suku, seperti Indonesia mini ya. Semua suku itu ada gitu di Bandar Lampung. Nah, jadi masing-masing suku kan pasti punya budaya masing-masing. Nah, kita harus saling menghargai budaya masing-masing daerah itu. Dan insya Allah kalau saya dan Mas Yodi nanti ready ya, Rehana Yodi, insya Allah nanti bisa menjadi wali kota dan wakil wali kota di Bandar Lampung ini. Kami ingin setiap tahun itu ada festival budaya. Nah, festival budaya itu diambil budaya-budaya suku yang ada di kota Bandar Lampung. Nah, mungkin budaya Lampung. Lalu setelah itu nanti apa dilihat nomor 2 paling banyak suku apa. Nah kita akan bikin ntar
budaya untuk suku tersebut, macam-macam. Jadi bisa literasi juga, literasi budaya dalam arti anak-anak kita nggak usah mungkin harus belajar membaca, sama dia melihat aja pameran budaya sudah terekam. Oh, budaya ini ada seperti ini gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah dalam berbinar itu adalah indah dan nyaman. Nah, saya ingin Bandar Lampung ini nanti banyak tempat-tempat yang indah dan nyaman. Masyarakatnya senang berada di Kota Bandar Lampung, tidak harus pergi keluar Lampung karena kotanya indah dan nyaman. Nah, saya berangkat dari ruang terbuka hijau, itu banyak sekali yang masih belum dilakukan apa-apa, hanya belum ditata dengan baik. Nah, nanti kita bermaksud ready ini ingin menata ruang terbuka hijau bisa menjadi taman-taman yang indah ya, dengan mainan anak-anak yang gratis. Nanti di situ ada UMKM-nya yang bisa berjualan. Nah, jadi setiap sore itu dari rumah punya niat lah, aduh mau healing dulu lah ke taman A, healing dulu ke taman B gitu ya. Nah, jadi tanpa mengeluarkan biaya. Nah, kalau ke mall bayangkan berapa kita harus mengeluarkan biaya. Belum lagi anak kalau mau main time zone itu hanya berapa menit sudah berapa dananya. Nah, dan sebenarnya yang tersirat di situ ready itu memikirkan bahwa untuk masyarakat menengah ke bawah seperti apa harusnya. Jangan kita memikirkan menengah ke atas tuh mah punya duit gampang ya, bisa langsung nyebrang, bahkan terbang sampai ke luar negeri. Nah, menengah ke bawah masa nggak berhak bahagia? Kan dia juga harus bahagia. Nah, selain itu di berbinar itu ada tersirat juga kata akuntabel. Ya, akuntabel itu kenapa kami ready itu menyiratkan di situ? Karena kami melihat pada situasi APBD-nya kok sering defisit. Ya, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang seharusnya itu sudah direncanakan dari awal, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, itu kan sudah dibicarakan bersama, anggarannya sudah tersedia, sudah ketok palu dari dewan, kan sudah harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertera. Nah, kami melihat kok banyak yang mengeluh gitu ke kami belum dibayar, kami belum dibayar kader-kader, ASN belum keluar tukinya, dan bla bla bla, banyak lah yang lainnya. Nah, dari situ kami dalam visi kami, kita harus mengenalkan ke masyarakat bahwa pengelolaan keuangan di suatu daerah itu harus akuntabel, transparan. Jadi masyarakat itu harus tahu semua yang kita gunakan itu uang rakyat dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jangan sampai kalau kita tidak menggunakan seperti seharusnya, akhirnya ada pos-pos yang defisit. Defisit dalam arti ya tidak bisa bayar ya. Nah, itu kan kasihan. Kan kita sebagai manusia itu atau pegawai ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita sudah kita penuhi. Kenapa hak kita kok tidak terbayarkan? Nah, kita karena beranjak dari situ, dalam visi kami itu ada akuntabel. Nah, yang terakhir adalah mungkin kita itu Bandar Lampung harus menjadi kota yang religius. Karena apa? Di Bandar Lampung itu hampir semua agama yang diakui di negara Republik Indonesia itu ada di Bandar Lampung. Ya, kita harus hidup berdampingan bersama-sama, saling menghargai, dan kita kalau Islam kan ada lakum dinukung waliyadin ya kan. Nah, di situ saya memperkenalkan juga kalau saya bersosialisasi ke masyarakat. Jadi kalau ada ribut-ribut dalam hal agama, Bapak Ibu jangan ribut sesama aja. Kita punya FKUB loh. FKUB itu adalah forum komunikasi umat beragama. Jadi kalau ada masalah laporkan dulu aja ke FKUB. Di sana kan ada perwakilan dari kiai-kiai kita, ada perwakilan dari pendeta, dan semua agama yang ada itu ada perwakilannya di FKUB. Jadi biarkan aja mereka yang di atas itu menyelesaikan masalahnya dulu. Kita masyarakat ya udah menyampaikan, kita berdoa aja mudah-mudahan selesai secara baik. Kan daripada masyarakat kalau tidak tahu kita punya forum, itu kan akan menyelesaikan sendiri secara dia gitu loh kan, akan ribut, akan segala macam. Nah, jadi saya juga waktu sosialisasi saya sampaikan, jadi kita ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, sampaikan ke situ, nanti para petinggi FKUB tentu akan mencari solusi-solusinya gitu. Nah, jadi itu yang tersirat dari Bandar Lampung maju berbinar. Ya sebenarnya sih saya juga berbinar itu kan
kalau kita berbinar kan bling-bling gitu ya. Saya glowing gitu ya. Saya ingin ya, maksudnya Bandar Lampung tuh nanti jalannya bisa glowing semuanya ya. Terus udah gitu juga jangan gelap ya, lampu-lampu jalan itu bisa hidup. Jadi kan bisa kelihatan kalau misalnya mana tempat yang baik atau yang bagus, dan juga bisa menghindari kecelakaan lalu lintas kalau malam hari. Kalau naik motor mungkin nggak ada lampu jalan, gelap, itu pasti kan tiba-tiba masuk lubang yang gede kan pasti akan jatuh. Nah jadi itu dari Bandar Lampung maju berbinar. Nah jadi itulah tersiratnya. Ya mudah-mudahan. Sebelumnya kita punya tagline juga. Tagline-nya karena saya pernah cara berjilbab saya kan orang anggap aneh, padahal kan biasa aja sebenarnya. Itu kita pernah tagline, hijab jambul, kinerja unggul, doa terkabul gitu ya. Jadi itu apa namanya tagline juga gitu. Nah jadi di situ saya belajar juga loh Mas Woro. Allah itu ternyata menaikkan derajat seseorang itu macam-macam caranya. Kadang kita diberi ujian yang sangat berat mungkin bagi kita, tapi ternyata di balik itu rahasia Allah itu ingin menaikkan derajat kita. Nah makanya tatkala kita itu lagi dihujat, tatkala kita lagi dihina, lagi ditekan, ya minta saja pada Allah, itu pasti akan ada jalan keluarnya. Dan percayalah di balik suatu kesusahan pasti ada kebahagiaan. Ada hikmahnya ya Bun ya. Iya. Nah Sobat Lampung Pos, seru kan? Ternyata Bunda kita ini luar biasa, punya visi dan gagasan yang mulia untuk Kota Bandar Lampung. Nah kita kupas satu-satu nih Bun. Nah tadi tentang ekonomi Bun. Nah Bandar Lampung ini kan kota yang sudah pesat Bun, perkembangannya luar biasa, kota jasa di sana, ada kota tentang perekonomian bergerak di Kota Bandar Lampung. Nah tapi kan menjadi problem ini masih banyak nih, anak-anak muda itu kan perlu sentuhan Bun, biar mereka bisa ekonominya juga terasakan bagi anak-anak muda, terus juga kaum perempuan juga kan. Nah untuk strateginya Bun, dari Bunda nih, atau sentuhan lah, kan tangan halusnya Bunda ini sentuhan-sentuhan untuk masyarakatnya terasa ya Bun ya manfaatnya. Nah ini untuk perekonomian Bun. Kalau dari Bunda gimana Bun untuk terus mendorong dan meningkatkan perekonomian di Bandar Lampung? Iya, kalau kita berbicara tentang perekonomian itu harus ekonomi kerakyatan ya, itu harus kita pegang sebagai suatu visi kita. Nah kalau saat ini terus terang aja, pemilih terbanyak saat ini kan milenial, Gen Z. Ya, padahal Gen Z itu kalau kita tahu tentang mereka, itu sebenarnya motivasinya, inovasinya tuh banyak banget. Ya, makanya mungkin kita harus sering-sering ya duduk bersama Gen Z ya, seperti yang Bunda lakukan ya. Kita punya komunitas, kita sering ngobrol, mereka sering mengkritik Bunda, mereka sering memberi masukan kepada Bunda. Nah sebenarnya kalau untuk ekonomi, sekarang udah banyak kan ekonomi kreatif itu. Anak-anak muda kita lihat sekarang dia punya kreatif. Kalau dia bisa memang membuka warung pinggir jalan, lihat aja angkringan. Angkringan itu begitu hidupnya ya. Yang tadinya adanya angkringan itu kan mungkin hanya di Jogja orang tahunya. Sekarang di Bandar Lampung kan angkringannya banyak. Nah Bunda tuh lihat dari angkringan itu semua rata-rata anak muda yang ada di angkringan itu. Ya setiap malam minggu Bunda punya jadwal tuh ke angkringan. Iya untuk melihat apa sih mereka maunya apa gimana. Nah, yang sering bener Bunda nongkrongnya di Toksik tuh ya. Nah, jadi di Toksik itu kita sering ngobrol sampai DM-an. Sampai dia bilang, kasih dong Bunda, kalau Bunda jadi wali kota, ruang untuk kami anak muda ini yang punya kreatif. Banyak loh anak-anak Lampung yang punya kreatif. Kenapa hanya yang menerima yang dari luar Lampung saja? Beri kami space, beri kami tempat Bunda. Udah terpikir sih sama Bunda, ingin nanti buat satu tempat, mungkin ada kita bikin panggung, lalu kita bikin bangku duduk dari semen-semen gitu. Nah, silakan siapa saja yang ingin punya bakat, ingin menampilkan, mungkin tarian kah, atau dia pengen main biola kah, atau dia pengen apa saja lah, yang penting kreatif. Silakan nanti gunakan panggung itu, gratis ya. Nah kita lihat di angkringan, kalau udah orang nyanyi kan ada embernya tuh depannya. Nanti siapa yang mau masukkan duit, ya masukkan ya untuk mereka yang manggung hari itu kan gratis, kita nggak tarik bayar. Jadi untuk rasa simpati aja mungkin. Nah itu udah juga meningkatkan ekonomi kan. Nah jadi begitu juga dengan kalau dia ingin buka kafe atau apa. Yang penting kalau Bunda pikir bagi yang sudah lulus itu sebelum lulus harus punya
apa nih, saya ingin bekerja di pemerintah atau kerja di swasta. Kalau pemerintah itu kalau setahun sekali waktu di provinsi kita ada job fair. Job fair itu artinya di saat itu juga orang bisa mendaftar mencari pekerjaan dan langsung mendapat kerja. Nah itu kan bermanfaat banget. Jadi ada yang belum dapat kerja beberapa bisa dapat kerja di situ. Nah kalau buka usaha sendiri UMKM kan bisa membuka lapangan kerja untuk temannya yang lain. Nah itu perlu nanti kita support dari Pemda. Ya mereka mungkin kekurangan modal. Nah kita kasihlah modal bantuan Pemda ataupun dia mengambil kredit di bank dengan tanpa bunga ya untuk dia bisa mengembangkan usaha-usaha dia. Nah banyak sebenarnya yang lain juga untuk ekonomi kreatif itu yang mereka bisa menghidupi diri dia sendiri ya pertama. Nah itu seperti misalnya yang angkringan terus ngamen-ngamen itu ya bener niat banget pengen bikin satu panggung, nanti silahkan untuk manggung di situ nanti secara bergantian. Nah tidak usah bayar apa-apa, itu panggung gratis ya. Untuk semua anak Lampung yang punya kreasi, ingin maju, ingin menampilkan kreasinya, nah kita siapkan ruang untuk mereka. Karena itu hasil dari Bunda duduk-duduk di angkringan, ngobrol gitu sama mereka. Ya bagaimana kita mau berbuat kalau kita tidak tahu isi mereka, keinginan mereka. Jadi ya sampai kita kadang DM-an gitu ya, sampai beri masukan ya. Kita terima misalnya ya, karena Gen Z itu kan banyak idenya. Ya, jadi beri mereka ruang agar kok mereka tidak diberi ruang, mereka akan mencuri-curi ruang yang lain. Akhirnya kan jadi tidak baik gitu ya. Jadi beri aja ruang biar mereka leluasa untuk mengembangkan bakatnya. Iya, Bun. Ya, Woro juga cocok loh Bun ini, Bun. Nah, artinya kan untuk peningkatan ekonomi ya kan, untuk kesejahteraan hidup masyarakat Bandar Lampung ini banyak lah yang perlu dilakukan dan salah satunya Bunda ini sudah punya jalan ke sana Bun, tinggal jembatannya aja ya tinggal disusun. Nah ini lagi proses Bun ya. Insya Allah. Benar, lagi proses untuk membangun ke arah sana. Artinya kan kita memilih pemimpin yang memang ada isinya loh gitu kan, ada visi misinya dan ada keinginan untuk membangun dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah tapi kan kalau ngomongin ekonomi perlu juga Bun untuk sumber daya manusianya dan tentunya bukan hanya berkualitas tapi berakhlak. Iya betul. Nah ini gimana Bun untuk pembinaan ini anak-anak muda mungkin dari usia sekolahan Bun ya sampai dia memang usia matang untuk dia fighting dalam bekerja nih gimana Bun dari Bunda? Iya semua sebenarnya terbentuknya seseorang itu yang dasar utama juga adalah dari keimanan ya dari keimanan akhlaknya. Yang pertama tentu didapat dari dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau rumah tangga itu jangan asal rumah tangga, tapi harus siap dulu. Saya akan menjadi kepala rumah tangga, saya akan menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana saya mengajarkan anak saya untuk sholat, ngaji jika saya sendiri tidak sholat dan tidak ngaji. Ya, kita harus siapkan dulu diri kita, ya agar anak-anak kita bisa mengikuti. Nah, kalau kita misalnya jam maghrib ya, kalau maghrib nggak ada yang beranjak dari tempatnya, duduk aja diam. Anak-anak juga nggak akan beranjak. Tapi coba kalau kita misalnya udah Allahu Akbar, kita langsung berdiri, pasti anak-anak akan mengikuti. Jadi pendidikan yang paling awal itu ada di rumah tangga. Tentu saja dibantu dengan pendidikan di bangku sekolah. Ya makanya sebenarnya pendidikan agama tidak ada di dalam pendidikan sekolah tuh agak sesuatu yang sangat menyedihkan kalau bagi Bunda. Ya, karena kan agama itu adalah akar dari semuanya. Dia berbuat jahat, dia akan berbuat hal-hal yang tidak baik dalam pergaulan. Itu semuanya dasarnya harus iman yang kuat. Ya kita didik anak kita, misalnya kita janji anak akhir balik itu kan mungkin udah kalau SD SMP itu jangan dilepas dulu lah ya sampai SMA ya. Maksudnya jangan dilepas hidup, dia mau sekolah keluar. Kalau pendidikan orang tua Bunda seperti itu dulu. Bunda dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA itu tidak boleh keluar malam. Kalau temen ulang tahun nggak pernah boleh pergi. Tadi begitu Bunda lulus daripada SMA, orang tua Bunda membebaskan. Kamu mau sekolah di mana aja silakan. Mau keluar negeri, mau ke dalam negeri. Akhirnya Bunda diperbolehkan dan diterima di UGM. Kan terus pisah dengan orang tua kan. Orang tua Bunda Jakarta, kita ke UGM. Dari situ orang tua Bunda nggak was-was lagi karena dia udah merasa memberikan pendidikan agama yang cukup. Gitu. Jadi ya serah kamu sekarang. Kami sudah memberikan kau pendidikan.
Nah, kamu kalau misalnya agama, misalnya kalau misalnya kamu mau berbuat hal yang tidak baik, itu kan kamu risikonya yang tanggung. Jadi dilepas benar begitu kita sekolah ke Jogja diberi pertama kos-kosan, tapi setelah itu dikasih rumah gitu ya. Kan itu kepercayaan yang penuh kan. Coba bagi seseorang yang masih belum berkeluarga dikasih rumah, mungkin kita berteman dengan semua orang gitu ya. Coba kalau kita tidak ada keimanan yang kuat kan jadi hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Nah, jadi dasarnya itu pendidikan agama itu adalah sangat yang utama, terutama dari rumah. Dan jangan lupa orang tua itu harus mencontohkan. Kalau tidak mencontohkan itu anak nggak akan mencontoh gitu. Nah itu jadi kan Mas tadi tanya apa dasar biar akhlaknya bagus ya itu agama yang pasti. Agama itu pasti untuk ada remnya lah. Kalau kita mau berbuat macam-macam tuh masih ada rem. Oh ya agama saya tidak boleh gini. Nah jadi insya Allah dengan pendidikan akhlak juga. Nah kalau pendidikan akhlak itu ya tentu mungkin ibu atau ayah bisa bercerita bagaimana dia dididik neneknya dulu. Pasti nanti jawabnya begini, masa mama kan lain sama masa sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Minimal kita sudah memberikan pendidikan. Mama dulu nggak boleh loh gini. Mama dulu nggak boleh sama nenek gini. Nah jadi mereka juga ya ikut mendengar dan berarti sekarang sudah diberi kebebasan saya ya sama mama, berarti udah syukur. Mama dulu nggak boleh kalau begini. Nah jadi kita harus contohkan. Anak-anak itu harus contohkan berdasarkan yang kita lakukan di masa kecil kita yang dulu. Iya, tuh kawan-kawan tuh tiang agama tuh Bun sebagai dasar untuk kita melangkah ya Bun ya. Tapi kan kita juga selain agama ada pendidikan juga Bun. Mulai dari pendidikan dasar ya, terus dari PAUD bahkan ya pendidikan usia dini, terus sampai perguruan tinggi. Nah ini gimana Bun untuk menyentuh masyarakat Kota Lampung? Pasti kan masyarakat tuh butuh pendidikan kan dari usia dini bahkan. Nah, dari Bunda gimana ini Bun? Iya, kalau Bunda kalau nanti insya Allah kalau kami yang memimpin, kami tidak mau lagi ada anak putus sekolah. Ya, jadi harus ada pos khusus untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu harus diselesaikan minimal wajib belajar 12 tahunnya itu. Harus selesai. Terus kami juga ingin jika untuk pendidikan anak itu ya makin dia dewasa mungkin banyak hal dia akan lakukan dan mencoba. Ya memang itu sudah tabiat dari seorang perkembangan ya. Tapi percayalah kalau pendidikan agamanya dan akhlaknya kuat, pasti dia tidak akan mencoba-coba untuk hal-hal yang memang tidak harus dilakukan pada saat yang harus tepat nanti dilakukan gitu ya. Nah yang paling kembali lagi ya agama, pendidikan akhlak itu. Nah kalau di media-media televisi itu harusnya kan banyak tausiah ya. Nah itu kalau Bunda seneng dengar tausiah itu karena kita tidak harus pergi ke tempat khusus, harus tapi kita di rumah aja bisa mendengar. Oh iya ternyata yang saya lakukan sama ini tuh kurang baik ya. Saya harus seperti ini. Oh rupanya harus itu banyak sekali. Jadi anak-anak juga kalau bisa dibiasakan dengarkan tausiah gitu ya. Jangan hanya nonton Netflix ya. Terus udah gitu nonton YouTube juga kan banyak yang tentang keagamaan. Pada dasarnya pada masa sekarang ini sebenarnya apapun yang kita ingin lakukan sebenarnya kita bisa melakukan sendiri dengan media-media yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup banyak. Jadi kita mau belajar agama, coba buka masalah agama, tutorial apa, pasti ada. Kita mau belajar makeup, kita buka tutorial makeup, kita pasti bisa makeup. Kalau dulu kan harus pergi dulu sekolah, salon, kemana. Sekarang dengan zaman digitalisasi ini, apalagi jadi smart city, semua serba elektronik ya. Nah itu kan harus harus dimanfaatkan gitu loh. Ya jadi anak-anak mungkin coba kita sekarang buka cara mengaji kan ada di YouTube. Tidak harus menghadirkan seorang guru, tapi kalau untuk lebih fasihnya ya harus panggil guru. Tapi kalau memang nggak ada waktu kita bisa buka YouTube apa aja ada, atau tanya ke Mbah Google apa aja ada kan, iya kan? Iya tanya ke Mbah Google apa juga ada. Nah jadi tapi ingat kita melihat itu semua kita harus basicnya ada, agamanya harus ada, akhlaknya harus ada ya. Dan Bunda nanti juga kok masalah akhlak tuh bukan hanya anak-anak muda aja loh. Yang udah dewasa tuh perlu juga dia pendidikan akhlak harusnya. Ya makanya Bunda niat sih nanti kalau udah jadi insya Allah wali kota ya untuk minimal khusus tausiah tentang akhlak, agama dan lain-lain ya setahun 3 kali dah di semua OPD. Ya di situ kan dengan kita mengajarkan akhlak yang baik, etika yang baik, dan mudah-mudahan bisa untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik. Misalnya dalam bekerja jangan lakukan KKN ya.
Nah, pendidikan untuk korupsi itu juga dari sejak awal sudah diajarkan. Tentu caranya bermacam-macam. Di masa usia dia mungkinnya masih TK, ya ajarkan seperti masalah anak TK. Bagaimana, kan pasti ada misalnya kita korupsi mungkin masalah waktu atau masalah pembagian makanan di rumah, itu kan bisa mengajarkan anak juga mengurangi KKN itu. Nah, termasuk akhlak yang lain gitu ya. Nah, kalau akhlak untuk ASN misalnya, dengan akhlak dan etika yang baik, mudah-mudahan menghindari terjadi perselingkuhan di antara ASN. Ya kan, kita banyak. Kalau sudah terjadi perselingkuhan nanti akhirnya rumah tangganya jadi berantakan dan tentu saja bekerja jadi tidak produktif lagi. Nah, mungkin karir pun bisa hancur kan. Nah, jadi itu perlu loh. Jadi Woro jangan hanya pikir pendidikan agama akhlak itu hanya untuk anak TK, SD, SMP. Justru untuk yang dewasa juga perlu diberikan. Nah, niat tuh setahun 3 kali kita panggil atau tausiah khusus untuk etika, lalu tentang akhlak, tentang hal-hal yang untuk pergaulan gitu ya. Nah, itu perlu kalau Bunda rasa. Karena sepintar apapun dia, kalau dia tidak ada dasar yang baik, tentu pekerjaannya juga tidak akan baik. Iya. Tuh Sobat Lampung Pos, tadi udah sumber daya manusianya sudah, pendidikan sampai akhlak karimah tuh, akhlak yang luar biasa sudah kita kupas. Dunia pendidikan Bunda kata. Nah, tapi ini komitmen Bun di pemerintahan Bun. Nah, pastinya kan ujung-ujungnya kan kembali ke pemerintahan. Walaupun itu nanti cara pengambilan kebijakan bottom up atau top down, pastinya kan ada pemerintahan yang di situ yang bermain di situ. Kan artinya pemerintahnya punya komitmen Bun. Punya komitmen. Nah, komitmen Bunda nih jika nanti terpilih gimana untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi good government Bun? Kalau Bunda inginnya nanti jika terpilih, komitmen Bunda adalah tentu kan Bunda ini tujuannya meneruskan pengabdian. Ya, jadi kalau mencari sesuatu yang mungkin untuk lebih populer, ya enggak lah ya. Tapi untuk meneruskan pengabdian Bunda yang udah sekian lama tapi masih ingin terus berbuat untuk Kota Bandar Lampung. Jadi punya komitmen tentu harus ada perubahan ke arah yang lebih baik ya di Kota Bandar Lampung ini. Nah, bagaimana kita lihat perubahan yang lebih baik? Tentu kita menggali semua, berbicara sama masyarakat, apa sih yang disenengin masyarakat sekarang, apa sih yang kurang dari yang sekarang. Nah, itu Bunda bikin catatan setiap itu. Ada di buku tuh ya. Jadi setiap kita kunjungi misalnya satu kelompok yang mengundang, atau misalnya kita kemana aja tuh buku ada dibawa, ada tukang catat, nanti ada walpri, dia mencatat semua tanggal sekian ini. Karena manusia kan tempatnya lupa. Kadang-kadang nanti apa. Nah, kalau kita ada catatan biasanya kalau habis di rumah udah banyak senggang, santai habis. Nah, Bunda baca-baca yang tadi Bunda dapat dari masyarakat, baik dari Gen Z-nya, lalu dari kelompok yang orang tua, masyarakat yang ada di tempat kami sosialisasi, dicatat semua. Kan ada beberapa permintaan juga. Kadang-kadang Bunda, kami ingin ini di mana, di daerah mana. Bunda tolong jalan kami gini. Nah, udah dicatat semua. Jadi ya itu ada seperti janji politik ya. Jadi seandainya jangan dibilang hanya bisa mengumbar janji tapi tidak ditepati. Makanya jangan muluk-muluk lah ya. Mana yang kita ukur diri kita, seandainya kita bisa berbuat lebih baik ya semana baiknya. Jangan semua sekarang janji yang muluk-muluk, takutnya nanti tidak bisa dipenuhi. Nah, jadi harus ada catatan kalau menurut Bunda. Nah, itu yang bisa dilihat-lihat. Terus kadang-kadang permintaan masyarakat tuh hampir sama. Ya, hampir sama dalam hal di tempat ini mintanya tempat itu kok itu sama. Nah, jadi bisa berkurang jumlahnya. Jadi dipadukan gitu. Nah, jadi jadi komitmennya itu ya ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk di Kota Bandar Lampung ini. Ya, siap. Nah nih, Sobat Lampung Pos nih, Bunda Rehana ini sebenarnya sudah selesai dengan urusan pribadinya. Jadi dia tinggal melakukan pengabdian ya Bun untuk masyarakat Lampung, dan salah satu caranya yaitu ikut konstelasi pilkada dan pemilihan Wali Kota Bandar Lampung dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 November 2024. Nah, kawan-kawan juga, ayo kita sama-sama datang ke TPS menyampaikan aspirasinya dalam bentuk mencoblos calon pemimpin-pemimpin kita. Nah, masyarakat kan nanti akan memilih 2 kertas suara ya, satunya untuk pemilihan gubernur dan satunya pemilihan Wali Kota Bandar Lampung bagi warga Kota Bandar Lampung. Dan kawan-kawan semua, ayo sumbangkan partisipasinya di TPS pada tanggal 27 November 2024.
Nah mungkin Bun, ini kita sudah 30 menit ngobrol Bun. Sebentar ya. Sebentar. Nah bisa closing statement Bun untuk masyarakat Kota Bandar Lampung Bun. Untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, Bunda mengajak jangan lupa tanggal 27 November 2024 harus datang ke TPS masing-masing. Jangan biarkan hak Anda diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Jadi jangan kasih lengah, ayo segera datang tanggal 27 dan jamnya pun mungkin sampai jam 12. Jangan lebih dari jam 12. Jam 12 sudah tidak bisa lagi. Ya, jangan lupa datang ke TPS, berikan suaranya, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Mudah-mudahan akan mendapat pemimpin yang baik untuk Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bun. Ya, sobat Lampung Pos, jangan lupa komen di YouTube kita, terus juga saksikan podcast Lampung Memilih di Lampung Pos. Kemudian juga ikuti berita-berita di kanal Lampung Pos, ada Lampung Pos cetak, Lampung Pos digital, Lampung Pos di berbagai platform media sosial. Dan kawan-kawan juga bisa komentar ya untuk tema podcast kita selanjutnya. Terima kasih Bu Naryana, semoga sukses terus dan sehat selalu Bun. Sukses juga untuk Woro dan Lampung Pos. Ya, kita berjumpa lagi, bye.